Naik. Kenapa mobilku belum datang juga ya? Naik. Sekarang para driver ojek online ini terlalu tidak profesional, sudah sampai juga tidak bilang-bilang. Naik. Siapa yang bicara? Aku bilang naik. Oh, ternyata bicara sama aku ya. Bos Xiao, maaf tidak menyambut dengan baik. Tidak tahu kenapa tempat kecil kami ini bisa mengundang orang besar seperti Anda. Bagaimana kalau mampir ke studio Lanyao kami? Aku lupa sekarang sudah jam pulang, lain kali saja. Kamu mau naik atau tidak? Terima kasih Bos Xiao, aku sudah membatalkan mobilnya. Uang ganti rugi 3 yuan, tolong reimburse ya. Pulang ya pas makan. Nona Song duduk di sini. Terima kasih Tante Qi. Sama-sama. Kalian berdua kenapa, Nona Song? Apa dia mengganggumu? Tidak. Kalian berdua bertengkar ya? Tidak apa-apa Tante Qi. Kalau begitu kalian makan pelan-pelan ya, ada perlu panggil aku. Tidak usah, aku ambil sendiri. Apa agak dingin mau? Aku minta Tante Qi buat lagi. Kamu anggap Tante Qi apa? Dia sudah makan atau belum kamu tahu? Atau kami hanya karyawan biasa? Sama sekali tidak penting. Song Lingling. Sekarang waktunya bahas Tante Qi ya. Lalu aku harus bilang apa? Bilang kamu bertindak semaunya sendiri. Kamu bos. Kamu bisa seenaknya mengambil keputusan untuk kami. Sama sekali tidak peduli perasaan kami, tapi Tante Qi yang menemani kamu besar. Kamu bahkan tidak peduli dia makan atau tidak, apalagi peduli perasaanku. Kapan aku pernah bilang begitu? Bisakah kamu tidak memaksakan pemikiranmu pada logikaku? Aku mengerti kamu, aku juga memikirkanmu. Tapi kamu tidak bisa. Memikirkan aku. Kamu benar-benar sangat perhatian ya. Song Lingling. Bicara soal fakta saja. Aku sekarang serius berbicara denganmu. Bukan marah-marah. Kamu tidak bisa menghindari masalah seperti ini. Aku harap kita sedang ngobrol. Kamu merasa kita tidak sedang ngobrol. Kalau begitu tidak usah ngobrol. Bos Xiao, aku ngantuk. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Song Lingling. Kalau kamu benar-benar ingin seperti itu, lebih baik aku yang tidur di kamar tamu. Janganlah, kamu seperti ini aku tidak enak. Aku yang tidur di kamar tamu. Xiaoran, ini rumahmu. Tidak ada alasan kamu tidur di kamar tamu. Kamu seperti ini membuatku merasa seperti menindasmu. Kamu terlihat sangat tersiksa. Aku mengerti. Bagimu, aku hanyalah alat untuk melawan Xingtian. Sekarang Xingtian sudah tidak ada. Aku juga tidak berguna lagi kan?
Siauran, apa kamu sudah memikirkan perkataanmu sendiri? Apa kamu benar-benar tidak merasa bersalah? Mengapa di mulutmu? Sepertinya yang salah adalah aku. Xiao si kulit tebal. Kapitalis yang jahat. Tempat tidurmu sendiri begitu empuk. Tempat tidur kamar tamu begitu keras. Kamu lupa bawa baju tidur, aku khusus mengantarkannya untukmu. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu. Aku tidak bermaksud begitu. Siapa ya sebentar datang? Kamu ya kenapa mengetuk pintu? Bukannya tidak punya kunci? Hari ini, aku terlalu buru-buru keluar lupa membawanya. Kalau begitu tetap harus pulang tidur di rumah dong. Lalu kamu datang mencariku untuk apa? Aku sedang tidur cantik kok malah kamu bangunkan. Aku tidak sengaja. Maksudmu yang mana? Gak mau bilang ya udah. Kamu ngapain? Diam aja gak minta maaf, ngapain kamu datang? Aku udah tumbuh jenggot. Aku cuma mau bilang jenggotku udah tumbuh. Minta kamu bantu cukur. Cukur jenggot. Dokter Zhang kita, sampai gak bisa cukur jenggot. Bisa sih bisa. Tapi sejak kamu yang cukurin, aku sendiri yang cukur. Jadi gak biasa. Ini minta maaf kamu ya? Ya udah, aku terima dulu maaf kamu. Tapi ingat ya, ini aku yang kasih kamu kesempatan, nanti kita hitung lagi. Masuk, tutup pintunya. Dari sini kelihatan hidungnya lumayan mancung. Kamu kenapa di sini? Ayo bangun. Kamu mukulin aku kenapa? Jangan-jangan kamu ketularan mood bangun tidurku. Kamu kenapa tidur di sebelahku? Ini rumahku, aku punya kunci. Kamu. Kamu apa kamu? Gak tahu tadi malam. Siapa yang nyusup ke pelukanku? Kayaknya. Kamu masih ingat kasih aku tempat?
Kamu ngomong apa sih? Mana mungkin aku ngegituin kayak gitu. Pas bangun kamu juga lihat sendiri. Kalau tadi malam aku yang maksa peluk kamu. Pasti kamu bakal ngerasain. Gak mau ngomong sama kamu, aku mau kerja. Lupa kamu ada di sini. Aku anterin kamu kerja ya. Gak usah. Pang Ding. Bos, kecelakaan waktu itu cuma kebetulan. Informasinya terlalu sedikit. Aku cuma nemuin satu berita. Katanya, Nona Song menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri. Oh ya, saya sudah mengirimkan foto beritanya kepadamu. Baik, saya akan melihatnya. Pang Ding, bisakah kamu menemukan kue di sudut itu? Coba lihat, bisakah kamu memulihkan gaya kue ini? Lebih baik lagi jika bisa menemukan toko kue ini. Bos, saya sudah tahu Anda akan bertanya seperti ini. Saya sudah mengecek semuanya. Toko itu masih ada sampai sekarang. Saya bisa pergi bertanya, bos. Apakah saya terlalu perhatian kepada Anda? Saya demi kebahagiaan Seymour hijab Anda. Bersedia mati demi Anda. Sudahlah, jangan banyak bicara. Segera hubungi orang itu. Cepat pesankan kue untuk saya. Ya, saya baru saja kembali ke kantor. Baik. Saya akan segera memberikannya kepada Anda. Baik, sampai jumpa. Baik, saya mengerti. Baiklah, kita lakukan seperti itu. Anda pernah ke kantor saya. Mengapa tidak menunggu saya? Saya dengar dari Pang Ding makan sesuatu yang manis. Perasaan akan menjadi lebih baik. Apakah Anda masih marah sekarang? Tapi mengapa? Itu kue itu. Kue ada apa dengan kue itu? Tidak enak. Oh, ternyata Anda tidak tahu. Kalau begitu saya pergi. Bos, saya menemukan sedikit informasi dari dulu. Anda kalian. Bicara saja kalian. Anda mengirimkan kue kepada saya. Apakah untuk meminta maaf kepada saya? Saya pikir saya menyembunyikannya dengan baik. Tetapi Anda tetap mengetahuinya. Lalu mengapa kemarin malam Anda tidak meminta maaf kepada saya dan berpura-pura tidak peduli? Kemarin ketika saya menjemput Anda juga tidak mau naik mobil. Saya itu sengaja untuk membuat Anda marah. Saya juga begitu, tidak bolehkah? Anda, Sudahlah, tidak usah bercanda lagi. Sudah makan kuenya? belum. Saya ingin Anda makan bersama saya. Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk saya. Tapi aku marah. Karena kamu tidak berbicara denganku sebelumnya. Ling Ling, mulai sekarang. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan selalu mendukungmu di belakangmu. Bagaimanapun juga maaf. Sebenarnya yang ingin ku dengar bukan maaf. Hal ini benar-benar emosional. Aku tahu tidak ada yang bisa menggantikan posisi kakakmu di hatimu. Tapi aku ingin kamu tahu. Mulai sekarang aku akan menggantikan kakakmu. Untuk merawatmu dan melindungimu. Jadi kamu bisa mengandalkanku. Seperti kamu mengandalkan kakakmu.
Baiklah, Sudah. Ini untukmu. Kok tiba-tiba beli bunga? Bunga sekecil ini. Mau menenangkanku saja ya? Toko bunga tutup. Aku cuma bisa beli ini di kios kecil. Begini. Lalu kenapa kamu mengetuk pintu? Sebelumnya karena tidak bawa kunci. Sekarang kenapa? Aku lapar, bagaimana kalau kita makan dulu? Aku kasih tahu ya, kalau mau masuk ke rumah Liu Yi. Tidak ada kunci, tidak bisa. Kecuali kamu kasih tahu aku, kenapa beli bunga ini? Tidak ada, aku cuma mau kasih kejutan. Kejutan? Kejutanmu dibandingkan dengan aku. Jauh banget sini. Tutup pintu. Lihat. Makan malam romantis yang aku siapkan khusus untukmu. Lihat kan, ini baru namanya kejutan. Kapan kamu belajar masak? Sebenarnya aku pesan online tapi tidak mengurangi rasa sayangku padamu. Sebenarnya, Kamu mau bilang sebenarnya? Aku tidak perlu melakukan ini semua ya. Aku tahu. Kamu selalu merasa tidak aman. Di depanku, kamu selalu berhati-hati. Jadi, kakak seharusnya tidak marah padamu. Baiklah, duduk dulu, cepat duduk. Duduk yang baik. Lihat aku. Tuan Sang Yunfei yang terhormat, bolehkah aku bertanya? Apakah kamu bersedia menikahi Nona Liu Yi yang ada di depanmu?
Kenapa tidak menjawab? Maaf, Apa maksudmu? aku tidak tahu. Aku hanya bercanda. Bukan benar-benar melamarmu. Kamu hanya perlu mencari alasan untuk menghindariku. Kamu terlalu menyakitkan. Atau kamu bahkan tidak mau menghiburku. Maaf, Katakan apakah kamu punya orang lain. Jangan anggap orang lain bodoh. profesi dokter memang seperti ini. Kalau kamu tidak tahan lebih baik bercerai. Yunfei belum siap untuk menjadi suami yang baik. Jangan mudah membentuk keluarga. Perceraian bagi seorang wanita adalah luka terbesar. Anak, maaf. Aku juga tidak ingin bercerai dengan ibumu. Kami juga ingin memberimu keluarga yang utuh. Akhir ini sungguh sangat buruk. Kalian tidak perlu terlalu khawatir, karena aku sudah berjanji. Untuk mempertahankan data asli, kakakmu aku pasti akan melakukannya. Meskipun setelah menyesuaikan data dia menjadi karakter non-pemain biasa, tapi setidaknya masih mempertahankan kenanganmu ini. Terima kasih atas pengertianmu. Data game ini sangat penting bagiku. Jadi, aku juga membuat keputusan besar. Sebenarnya yang paling harus kamu syukuri adalah bos Xiao, bukan usahanya. Untuk mempertahankan data, aku tidak perlu bersusah payah seperti ini. Bagaimanapun ada cara yang lebih mudah. Meskipun proyek game ini penting, tapi aku lebih takut kamu sedih. Kenapa waktu itu kamu tidak langsung bilang padaku? Waktu itu semuanya belum pasti. Aku takut kamu akan kecewa. Kalau begitu perbaikan game selanjutnya. Tolong ya. Tenang saja. Game ini, aku sudah mencurahkan banyak usaha. Data ini sangat berharga bagiku. Tolong gunakan dengan baik. Nyonya Song. Ling Ling. Karena masih belum bisa melupakan, sebenarnya tidak perlu terburu-buru menyerahkan datanya. Sebenarnya, ketika menyerahkan harddisk itu, hati terasa kosong. Mungkin aku tidak pernah benar-benar menerima kepergiannya, jadi ada rasa keterikatan yang begitu dalam. Tapi ini juga baik. Bisa dibilang ini perpisahan resmi dengan kakak. Aku tahu, dia hanya karakter game. Tapi hatiku tetap sedih. Aku akan selalu menemani kamu.
Terima kasih. Kalau bukan karena kamu yang selalu menemani, mungkin aku tidak akan pernah bisa melangkah. Sekarang kamu merasa bagaimana? Aku merasa lebih baik. Kamu bilang mimisan ini. Apakah ada hubungannya dengan Xingtian? Tidak mungkin. Dia sudah tidak ada di tubuhku. Seharusnya tidak berpengaruh besar. Aku merasa ini tidak sesederhana itu. Mungkin. Tubuh terlalu lemah. Kalau begitu aku bawa kamu ke rumah sakit. Tidak apa-apa, aku sudah lebih baik. Tidak boleh. Aku masih tidak tenang. Yunfei, maaf, minta tolong datang ke rumahku. Dia sekarang agak tidak enak badan. Kalau begitu, aku juga telepon Yi, sudah lama tidak bertemu. Yi. Kayaknya aku sakitnya makin parah. Sekarang badan aku lemah banget. Gimana kalau kamu cepat datang ke sini? Mungkin ini efek samping setelah kesetrum. Sekarang napas aja susah. Penyakitnya terus kambuh. Cepetan dong. Sekarang aku masih bisa tahan sebentar. Selesai. Aku ada yang mau bilang. Enggak mau dengar. Kemarin. Maaf. Sekarang bilang gini ada gunanya? Udah terlanjur begitu. Sekarang jangan kayak kasihan gitu deh. Seringkali. Bukan cuma bilang maaf dengan santai, lalu langsung dimaafkan. Yi, dengerin aku. Kamu harus makan banyak. Ling gimana? Yi, kamu datang. Kok aku lihat kamu? Kayaknya enggak kayak orang sakit parah ya? Aku cuma kangen banget sama kamu, makanya aku suruh kamu datang. Aku beneran sakit parah. Pagi ini mimisan lagi. Sekarang bisa bohong ya? Karena kamu lagi sakit, nanti aku urusin kamu. Yunfei. Kamu kenapa? Enggak, tadi kamu bilang apa? Kalian berdua kenapa? Berantem ya? Enggak ada apa-apa, putus aja. Enggak kayak gitu, kamu enggak dengerin penjelasanku. Enggak ada yang perlu dijelasin. Putus itu kesimpulanku. Gimana kalau kalian berdua tenang dulu? Yunfei, kamu. Bantuin Ling periksa dulu. Ling Qiao kakak, Kamu kenapa di sini? nunggu kamu pulang. Kamu lari pagi enggak ajak aku? Aku pikir biar kamu tidur lebih lama. Kenapa kamu bangun pagi-pagi begini? Kemarin mimpi buruk. Bangun takut jadi langsung cari kamu. Sekarang udah enggak apa-apa, tapi yakin mau terus-terusan peluk aku gini? Sekarang badan aku bau keringat loh. Gak apa-apa, aku enggak jijikan kok sama kamu.
Duduk dulu. Pagi ini aku juga dengar kabar. Tadi malam Xiaoran bawa Lanyao. Serahin semua data ke Weike. Dalam hal ini, aku jadi kagum sama dia. Soalnya pilihan ini emang susah banget. Aku juga lihat dia berat hati. Tapi demi Xiaoran, dia rela berkorban. Aku ngerti perasaannya. Kamu ngerti dia. Entah itu rela ninggalin keluarga. Semuanya susah banget buat diterima. Tapi untungnya ada Xiaoran yang nemenin dia. Sekarang dia pasti nggak terlalu sedih. Aku udah ngelakuin banyak hal buat kamu. Kenapa kamu enggak ngerti-ngerti aku? Sekarang malah ngerti dia. Aku cemburu. Sekarang kamu harus langsung kasih penjelasan ke aku. Kamu sih. Maksudku, aku juga pernah ngalamin hal kayak gini. Jadi aku ngerti perasaannya. Kayak kamu sama aku. Milih-milih juga susah kan? Terus sekarang kamu nyesel enggak? Kalau nyesel bilang aja. Aku juga enggak harus nikah sama kamu. Udah milih buat bareng-bareng. Aku nggak bakal nyesel. Terus kamu enggak boleh ngerti orang lain. Cuma boleh ngerti aku. Tahu deh. Gimana? Sebenarnya cuma karena kurang istirahat. Badan jadi agak drop. Ditambah abis kesetrum kemarin. Enggak istirahat yang cukup jadi masih agak lemes. Beberapa hari ini istirahat yang cukup aja. Jangan terlalu capek-capek. Baik. Saya pasti akan membuatnya istirahat dengan baik. Mari kita keluar dulu. Song Lingling. Kamu sekarang berani sekali ya. Sudah belajar menipu saya. Saya benar-benar sangat merindukanmu. Sudah lama saya tidak melihatmu. Benarkah bilang ada efek samping sengatan listrik? Sulit bernapas saya tidak melihatnya padamu. Ampunilah saya, ampunilah saya. Saya benar-benar hanya ingin bertemu denganmu. Kamu jujur saja bilang pada saya, kamu dan Dr. Zhang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa tiba-tiba putus begitu saja? Kemarin saya melamarnya. Tapi dia menolak saya. Lamar. Jadi kamu tidak ingin menikah dengannya. Tidak, saya hanya belum memutuskan. Kalau begitu saya menyarankanmu, sebelum kamu yakin dengan perasaanmu, kalian berdua tenang dulu. Lagi pula kabur saat dilamar. Mana ada cewek yang bisa menerima? Kalau begitu, Setiap orang punya pemahaman yang berbeda tentang hal ini. Buat saya, hanya sekadar bukti saja. Asal kamu sudah yakin. Menikah hanyalah formalitas. Dengan begini, hanya untuk memberinya rasa aman yang lebih. bagaimana kalau setelah menikah semuanya berubah? Perubahan bisa terjadi kapan saja. Bukan berarti hanya pada satu momen saja. Soal menikah, Saya masih ada jadwal, saya harus pergi, tidak bisa menemanimu. Istirahatlah yang baik, jaga dirimu ya. Kalau Xiaoran berani mengganggumu seperti ini, segera telepon saya akan menjemputmu pulang. Tenang saja, ada kamu, siapa yang berani menggangguku. Kamu juga harus jaga dirimu. Baik kalau begitu, saya pergi Dah. dulu. Kamu kenapa? Saya ingin mengantarmu pulang. Tidak usah. Dengarkan dulu penjelasan saya. Jelaskan apa?
Jelaskan bahwa kamu tidak pernah berpikir untuk menikah denganku. Jelaskan betapa aku terlalu berharap. Atau jelaskan betapa konyolnya harapanku yang sia-sia. Tidak seperti itu. Dr. Zhang, putus bukanlah hal yang besar. Tidak perlu terus-terusan membahasnya. Kita bisa bertemu lagi nanti. Kita anggap saja sebagai orang asing. Tidak perlu menghubungi lagi. Aku sama sekali tidak berpikir untuk putus. Baik. Maka aku secara sepihak memberitahumu. Kita sudah selesai. Mengerti? Aku akan memberikan penjelasan padamu. Siapa yang membiarkanmu masuk? Jangan seperti ini. Kita bicara baik-baik. Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu, keluarlah. Dengarkan penjelasanku, sebenarnya hari itu aku. Aku tidak mau mendengarnya, keluarlah. Sebenarnya alasan aku datang hari ini. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Aku menyuruhmu keluar. Tunggu. Kunci. Sebenarnya hari itu aku. Pergi. Dengarkan aku. Dengarkan aku, Yi. Bos Xiao. Paman Siang. Bos Xiao. Sesuai perintahmu semuanya sudah dibeli. Kenapa beli banyak sekali? Bos Xiao bilang kamu akhir-akhir ini lemah. Secara khusus menyuruhku membelikanmu suplemen. Terima kasih Paman Siang. Kamu pikir aku makan banyak ya? Banyak sekali ini aku tidak bisa menghabiskannya. Aku sudah konsultasi dengan ahli gizi ini, semua disiapkan berdasarkan nutrisi yang dibutuhkan tubuhmu. Setiap hari akan ada menu yang berbeda. Selain ini ada juga dari sekarang untuk memastikan kamu bisa istirahat dengan baik. Saya sudah menyusun rencana yang ketat dan akan mengawasi kamu untuk melaksanakannya. Bangun jam 6 pagi. Tidur jam 10 malam. Juga harus olahraga pagi, jalan-jalan, baca buku, dan fitness. Banyak banget, mana mungkin aku bisa selesai semua. Apalagi aku masih harus siap-siap untuk urusan game. Selain yang sudah disebutkan tadi, aku juga sudah menyiapkan aturan khusus untuk kamu. Setiap kali kamu menyebutkan proyek game, aku akan mencium kamu sekali. Mau lanjut ngomong? Nah gitu dong. Aku mau masak sendiri. Buat kamu supear dan jamur kuping. Kamu waktu itu BBQ. Maksudku, masak sendiri terlalu capek. Kali ini aku sudah siap dengan matang. Pasti akan berhasil. Kamu tunggu aja.
Coba cicip. Gimana rasanya? Enak, Semua untuk kamu minum banyak-banyak. banyak banget. Mana mungkin aku habiskan. Ini aku siapin susah-susah buat kamu. Aku akan minum semuanya. Ini hadiah yang kamu kasih ke aku ya. Aku tahu begitu aku pergi, kamu pasti akan diam-diam kerja lagi. Jadi aku siapkan puzzle buat kamu. Tugas hari ini adalah menyelesaikannya. Nanti aku akan periksa kalau aku pulang. Ketahuan deh sifat siau bajingan kamu. Kasih hadiah tapi suruh aku yang selesaikan. Aku cuma mau kamu rileks aja. Jangan terus mikirin game. Oke, tahu aku gak akan malas. Aku masih harus rapat di kantor. Nanti Tante Ki akan ingetin kamu untuk istirahat sesuai jadwal. Kapan kamu pulang? Udah kangen ya aku pergi? Enggak kok. Tenang aja, aku akan cepat kembali. Baiklah. Ternyata game ini punya manfaat seperti ini. Masuk ke dalam game melalui gelombang otak di satu sisi, menembus mode pengalaman game yang sebelumnya, dan membuka kemungkinan baru. Di sisi lain, juga bisa terhubung dengan gelombang otak pemain. Meskipun sekarang hanya pengalaman bermain game biasa, tapi kalau merancang sebuah program sistem bisa, saat pemain bermain game, secara otomatis menangkap data gelombang otak, menganalisis kepribadian dan preferensi mereka. Entah itu menjual data ini ke pengiklan, atau menggunakan data ini untuk analisis kebutuhan. Semuanya bisa menghasilkan keuntungan besar. Ini benar-benar proyek yang bisa bikin kaya mendadak. Hanya digunakan dalam game. Rasanya agak sayang. Hei, ada apa, cepat bilang. Aku nanti masih harus ke salon. Lihat deh. Susah-susah ngobrol sama ayah. Ada apa nggak sih? Kalau nggak ada aku tutup ya. Ada. Kan kamu ikut proyek game dari Shanghai Group. Iya kan kamu bilang. Aku punya hak buat investasi sendiri. Ya uangnya sih. Nggak masalah. Tapi aku cuma pengen tahu. Apa karena Xiaoran? Atau karena Lin Qiao? Nggak usah nanya dengan cara menguji gitu. Kan aku udah bilang. Aku nanti mau nikah sama kakak Lin Qiao. Aku tahu maksudmu. Tapi kakek Xiao nggak suka Lin Qiao. Makanya aku setuju. Pernikahanmu sama Xiaoran. Aku cuma punya kamu satu anak. Aku juga harus mempertimbangkan kebahagiaanmu di masa depan. Aku ingetin ya. Apapun yang kamu pilih. Sebagai calon pemimpin Shen Group, harus mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan masa depan pengembangannya. Singkatnya, orang yang kamu nikahi harus jadi pemimpin Shanghai Group. Aku tahu cuma itu aja syaratnya. Aku pasti bisa memenuhinya, tenang aja. Gak lama lagi kakak Lin Qiao pasti bisa jadi menantu idamanmu. Oke. Aku lega. Dah? Kalau para direktur bersikap keras seperti ini, sepertinya masalah ini akan segera diketahui ayah. Apakah kamu benar-benar pikir ayah tidak tahu apa-apa? Dia sangat cerdas. Alasan dia belum muncul untuk menyelesaikan ini.
Pasti karena sedang memikirkan cara yang lebih tepat. Dia pasti akan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Dia tidak akan setuju dengan hal-hal ini. Saya tahu dia tidak akan setuju. Jadi kita harus memberitahunya bahwa nasi sudah menjadi bubur. Lebih baik jangan melibatkan Nona Song. Dengan begitu, saya dan Xiang Yu bisa menemui dia. Apakah kamu tidak ingin mengambil semua kesalahan sendirian lagi? Kamu adalah putra yang paling dihargai ayah. Saya tidak apa-apa. Saya yang paling tepat untuk menangani ini. Tidak, saya tidak setuju. Tenang saja. Di depan Xiang Yu, ayah tidak akan menghukum saya terlalu berat. Dan sekarang saya sudah tidak di perusahaan lagi. Saya yang menerima hukuman dampaknya paling kecil. Mengapa kamu selalu ingin menanggung kesalahan saya? Saya datang ke sini untuk membicarakan ini. Hanya ingin mencari, apakah ada solusi yang lebih baik? Bukan untuk membuatmu menanggung tanggung jawab. Saya tahu. Tapi kamu mengumumkan pembatalan pernikahan sendiri. Itu akan menyinggung grup Shen. Lebih baik kita beritahu dia bahwa saya dan Xiang Yu saling mencintai. Dengan begitu, tidak mengganggu pernikahan Shen dan keluarga Xiao, dan juga menstabilkan internal. Hal yang paling dihindari dalam masalah ini adalah mengarahkannya ke kamu dan Nona Song. Karena kalian berdua yang bertanggung jawab atas game. Sekali bergerak semuanya akan terpengaruh. Jangan sampai ramai lagi. Kali ini dengarkan saya. Saya tidak ingin menanggung kesalahanmu. Saya hanya ingin berbicara dengan dia secara jujur. Memberitahunya pikiran sebenarnya saya. Sepertinya kamu sudah memikirkannya dengan matang. Benar. Sudah waktunya kita bicara terbuka. Pak Ketua, para direktur ini ternyata datang kepadamu untuk mengatakan hal-hal ini. Tampaknya Xiaoran di dalam perusahaan memiliki banyak musuh ya. Mereka juga mengatakan dia berpacaran dengan seorang desainer wanita, lalu memiliki masalah mental. Apakah ini bisa dipercaya? Di dalam perusahaan. Juga karena dia menunda proyek game. Tidak heran orang lain memiliki prasangka seperti itu. Cara dia melakukan ini adalah memperlakukan urusan perusahaan Tidak heran sebagai para pemegang saham memiliki keluhan. Lagi pula tentang kamu dan Ketua Shen. Juga pernah membicarakan soal pertunangan. Kalau hal ini benar, berdasarkan karakteristik Bos Xiao, tampaknya sulit untuk ditangani. Sudah saatnya menemui mereka untuk memahami situasi ini. Kalau tidak seolah-olah aku sedang melindungi atau membiarkan perilaku buruk. Lalu apa rencanamu? Kamu pergi dan undanglah orang yang mereka katakan Lan Yao. Coba cari cara untuk mengundangnya ke rumah tua. Aku ingin bertemu dengannya. Baik. Xiang Shu. Nona Song. Paman Zhang sedang menunggu Anda di bawah. Paman Zhang adalah. Paman Zhang adalah pengurus rumah tangga dari ketua. Dia bilang hari ini, ketua ingin bertemu denganmu. Ayah Xiaoran. Sebaiknya Anda tanyakan pada Bos Xiao apakah ini diatur olehnya. Tidak perlu katakan pada Paman Zhang. Aku akan berganti pakaian lalu turun. Baiklah. Bagaimana keadaannya? Kamu datang kebetulan ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Apa yang sedang terjadi? Aku sekarang telah menganalisis seluruh aturan pembangunan game, dan berdasarkan keseimbangan, memberikan solusi. Jika Lan Yao bisa menggunakan data yang kuberikan,
maka ia dapat menulis ulang program dan kode. Jadi masalah game ini segera bisa diselesaikan. Apa maksudnya? Karena aku ingin bicarakan syarat denganmu. Apa kamu tidak sadar posisimu? Aku datang sebagai investor untuk meminta kamu memperbaiki game ini. Hubungan kita hanya hubungan kerja biasa. Bicara syarat denganku. Kurasa aku punya hak itu. Lagi pula bug di game ini belum ada yang bisa selesaikan kan. Kamu mau bicara apa? Untuk kamu sih cuma gampang aja. Sederhana kok. Aku cuma sangat mengagumi game yang didesain oleh Lan Yao ini. Aku ingin membawa data ini ke luar negeri untuk ikut forum sebagai pemegang saham. Kamu seharusnya punya hak ini kan? Cuma ikut forum aja. Sesederhana itu. Walaupun game ini bukan buatanku, tapi prinsip dan desainnya sangat menarik bagiku. Aku cuma ingin memperlihatkannya pada semua orang. Hanya untuk pertukaran akademis saja. Kalau begitu hal ini harus dapat izin dari Lan Yao dong? Lagi pula ini desainnya. Kurasa ini urusan pribadi. Aku tidak ingin melibatkan banyak orang. Kalau Nona Shen tidak mau bekerja sama. Baiklah. Aku bisa izinkan kamu membawanya. Bekerja sama dengan Nona Shen memang asyik. Nona Song silakan. Direktur sudah menunggu lama. Halo Paman. Duduklah. Katanya Nona Song kesehatannya kurang baik. Aku sengaja menyuruh kepala rumah tangga menyiapkan teh penjaga hati dan mata. Setelah minum, bisa membuat pikiran lebih jernih. Cobalah. Tidak usah. Apa yang ingin Paman katakan langsung saja. Aku sudah sangat jernih. Aku cuma ingin tahu. Nona Song, mengapa kamu suka Xiaoran? Apakah Anda ingin bertanya? Apakah saya suka status dan posisi Xiaoran? Atau uangnya? Ya, Tentang suka ini. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan kata-kata yang tepat. Tapi saya dan Xiaoran sudah melalui banyak hal bersama. Saya percaya, kami tidak akan mudah menyerah satu sama lain. kamu masih muda. Banyak hal. Tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Xiaoran yang kamu lihat sekarang, dia memiliki aura dari grup Shanghai. Jika suatu hari, dia meninggalkan grup Shanghai, aura itu tidak ada lagi. Apakah kamu masih akan memilih untuk bersamanya? Bahkan jika dia tidak memiliki apa-apa, saya pikir jawaban saya tidak akan berubah. Bisakah kamu yakin Xiaoran bisa melepaskan segalanya dan hidup miskin bersamamu? Saya tahu di mata Anda, saya bukan pilihan terbaik untuk Xiaoran. Tapi menyukainya adalah keputusan saya. Saya harap Anda tidak menyusahkannya. Anda memanggil saya ke sini hari ini hanya ingin membuat saya menyerah. Tapi saya merasa mendukungnya sekarang lebih penting dari keputusan apapun. Tampaknya Nona Song cukup gigih. Bisakah kamu yakin posisimu di hati Xiaoran sangat penting?
Jika harus memilih antara perusahaan dan kamu, membuat pilihan. Tidak harus seperti yang kamu pikirkan. Apapun keputusannya saya akan menghargainya. Paman Siang bagaimana dengan Ling Ling? Nona Song sudah dijemput oleh ketua. Anda tidak tahu ini. Saya pikir itu adalah pengaturan Anda. Kapan itu terjadi? Sudah beberapa jam yang lalu. Baik, saya mengerti. Lain kali jika ada situasi seperti ini, Anda harus segera memberitahu saya. Itu bukan pengaturan Anda. Apakah Nona Song akan ada masalah? Itu harus dilihat dulu. Ayah, di mana Ling Ling? Biasanya kamu tidak pernah pulang. Kenapa hari ini terburu-buru? Mengapa ayah diam-diam menjemputnya? Hanya ingin tahu kabar kamu. Oh ya, aku sudah menyuruh orang mengantarnya pulang. Aku tahu ayah memanggilnya hari ini. Untuk membujuknya pergi. Agar aku menikah dengan keluarga Shen. Tapi aku sudah bilang dengan jelas. Aku tidak akan menikah dengan Shen Xiangyu. Jangan main-main. Kamu sekarang bukan hanya diri sendiri, tapi juga mewakili perusahaan. Menikah dengan keluarga Shen untuk masa depan perusahaan sangat membantu. Kamu tidak akan membiarkan grup Shanghai hancur di tanganmu, kan? Ayah, aku tidak bermaksud membuat ayah marah. Tapi kali ini, aku benar-benar tidak bisa mendengarkan ayah. Kamu belum tahu, kan? Nona Song sudah setuju meninggalkanmu. Kamu bilang dia setuju. Iya, aku akan memberinya sejumlah uang untuk meninggalkanmu. Tidak mungkin jika ayah benar-benar merasa perasaan tidak berharga. Mengapa setelah ibu meninggal, ayah selalu mengingatnya. Ayah, di hatiku aku sudah memilihnya. Apapun yang ayah katakan aku percaya padanya. Bahkan jika harus berpisah, dia harus bilang sendiri padaku. Aku ingat waktu kecil. Jika suatu hari aku bertemu seseorang yang kusuka, jangan pernah menyerah. Dulu aku tidak terlalu mengerti, tapi sekarang setelah bertemu dengannya aku mengerti. Mungkin di dunia ini selalu ada seseorang yang membuatmu ingin melindunginya tanpa ragu. Sekarang aku sudah menemukannya. Jadi apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah padanya. Lalu bagaimana dengan pernikahan dengan keluarga Shen? Kamu mau bagaimana? Perkawinan ini, dari awal sampai akhir aku tidak pernah setuju jika Paman Shen marah. Aku bisa datang meminta maaf. Untuknya, kamu mau mengakui kesalahan. Karena aku tidak ingin melewatkannya. Aku juga tidak ingin melewatkanmu. Ling Ling, kamu bagaimana? Aku baik-baik saja, aku tidak menyerah. Dan juga tidak melepaskan. Bukankah kita sudah bilang mau melakukan banyak hal bersama? Aku tahu. Xiaoran, kamu tahu bagaimana orang-orang di perusahaan membicarakanmu. Mengincar kecantikan, tidak serius bekerja. Menganggap proyek perusahaan sebagai mainan. Semua ini. Paman, aku tahu sekarang proyeknya sulit untuk dilanjutkan. Tapi sebagian besar alasannya karena aku. Xiaoran sudah berusaha semaksimal mungkin. Jangan salahkan dia. Aku juga tidak ingin menyalahkannya. Tapi, aku harus memikirkan kepentingan perusahaanku. Kalau dia bersikeras bersamamu, hari ini, harus memilih antara perusahaan dan kamu. Membuat pilihan. Entah meninggalkan perusahaan dan bersamamu, atau menjadi presiden direktur dengan baik, dan menikahi Shen Xiangyu. Kalau harus memilih, aku memilih meninggalkan perusahaan. Kamu sudah memikirkannya baik-baik kalau kamu melakukan ini. Semua hal selanjutnya bagimu akan menjadi tidak punya apa-apa.
Memulai dari awal. Ini satu-satunya pilihanku. Aku menyarankan kamu untuk memikirkannya baik-baik. Tetap dulu makan malam. Tunggu sebentar. Aku berharap bisa mendengar jawaban yang berbeda. Apa yang Anda lakukan? Apakah memaksa Bos Xiao terlalu keras? Dia juga harus dewasa. Dia harus tahu. Semua hal tidak bisa begitu sembarangan. Kalau dia benar-benar ingin baik dengan Nona Song, maka dia harus siap menghadapi tekanan selanjutnya. Jadi kamu berencana membiarkan Bos Xiao meninggalkan grup Shanghai. Anak muda pasti akan mengabaikan segalanya demi cinta, tapi juga harus melihat situasi dengan jelas. Menikah dengan keluarga Shen akan menguntungkannya. Semoga dia segera mengerti maksud baikku. Dia akan mengerti. Usia sudah tua. Anak muda susah diatur. Bagaimana? Kalau kamu tidak setuju, ayahmu tidak akan membiarkan kita pergi terus. Kamu tidak khawatir. Khawatir apa? Apa kamu ingin aku setuju dengan pendapat ayahku? Meninggalkanmu dan menikah dengan Shen Xiangyu. Tentu saja tidak. Hanya saja, kamu terus bersikeras bersama aku. Ayahmu pasti tidak akan senang. Aku tentu tidak ingin berpisah denganmu. Tapi jika terus seperti ini tanpa peduli, apa tidak terlalu egois? Bodoh. Cinta memang egois. Kalau tidak bisa mengubah pikiran orang lain, maka pertahankan pilihanmu sendiri. Tapi melihat sikap ayahmu, sepertinya tidak akan mudah menyerah. Apa tidak ada cara yang menguntungkan kedua belah pihak? Kalau begitu kita lari sekarang. Tunggu dulu, ini terlalu impulsif. Jangan terburu-buru. Biar aku pikirkan apakah ada cara yang lebih baik. Benar juga. Kalau kita lari sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Apa kamu takut tidak bisa menghidupiku? Sejak zaman dahulu, mengapa pasangan yang saling mencinta selalu menghadapi banyak rintangan?